Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG Prajabatan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang salah satu tes yang akan dilaksanakan oleh teman-teman, yaitu tentang tes objektif berbasis PCK atau Pedagogical Content Knowledge untuk PPG Prajabatan. Ini adalah informasi yang berkaitan dengan tes objektif berbasis kinerja. Nanti soalnya berupa studi kasus. Ada 5 pilihan jawaban, yaitu A sampai E. Kemudian ada pilihan ganda. Maksudnya adalah ada hanya satu jawaban benar, dan ada juga pilihan ganda kompleks atau lebih dari satu dari jawaban benar. Kemudian banyaknya soal, yaitu 60 soal dalam 120 menit, jadi kurang lebih satu soal itu dikerjakan 2 menit. Kemudian tes dilaksanakan luring. Nah, kisi-kisi dari tes objektif berbasis PCK itu adalah mengacu pada 8 kompetensi lulusan PPG Prajabatan. Ya, yang pertama, ini yang kedua, 3, 4, 5, sampai 8. Di sini pada saat ini saya akan coba menerjemahkan ya 8 dari kompetensi ini, kemudian dibuat menjadi soal-soal yang kira-kira itu representatif dari 8 kompetensi ini. Mudah-mudahan nanti membantu. Kita lihat ini yang pertama, ini adalah kompetensi 1, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nah, ini contoh soalnya. Bu Deti membuat lembar kerja peserta didik LKPD tentang model sel tumbuhan dan hewan. Pada bagian tersebut, Bu Deti memberikan pertanyaan anggota kelompok mana saja yang terlibat. Apakah ada anggota kelompok yang tidak serius bekerja? Dimensi profil pelajar Pancasila manakah yang dibangun untuk kepedulian peserta didik serta kesadaran bekerja sama dengan orang lain oleh Bu Deti? A. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B. Berkebinekaan tunggal. Mohon maaf, berkebinekaan global. C. Bergotong royong. D. Mandiri. E. Bernalar kritis. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini kalau soal tentang pertanyaan tentang profil pelajar Pancasila, maka kita harus mengingat kembali ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Itu 6 itu ya. Nah, kemudian tipsnya, teman-teman, langsung saja lihat pertanyaannya. Pertanyaannya, ya, karena mungkin stimulusnya agak panjang, kita lihat pertanyaannya. Kemudian kata kuncinya apa? Nah, berarti di sini kesadaran bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu kata kunci dari pertanyaannya. Kemudian kita lihat di stimulus soal ada terlibat aktif, tidak serius bekerja. Artinya itu Bu Deti atau guru tersebut membangun profil pelajar Pancasila untuk bergotong royong. Jadi jawabannya C. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Ini masih kompetensi 1 ya, teman-teman. Dalam pembelajaran IPA, guru sebaiknya mengembangkan pengalaman belajar peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Manakah yang bukan dimensi dari profil pelajar Indonesia? Profil pelajar Indonesia. Yang pertama, A. Bernalar kritis, B. Cinta tanah air, C. Bergotong royong, D. Berkebinekaan global, E. Mandiri. Nah, ini teman-teman masih ingat tadi yang 6 tadi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi yang bukan itu adalah B. Cinta tanah air. Kemudian nomor 3, ini masih di kompetensi 1 ya. Elemen akhlak kepada alam diintegrasikan dalam pembelajaran pada kelompok mata pelajaran IPA. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? A. Setuju, karena mata pelajaran IPA memiliki ruang lingkup paling relevan dengan alam dan ekosistem. B. Tidak setuju, mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak peserta didik untuk menjaga lingkungan. C. Setuju, karena semua pembelajaran IPA dapat dikaitkan dengan alam sekitar. D. Tidak setuju, karena semua mata pelajaran memiliki ruang lingkup materi alam dan ekosistem. E. Tidak setuju, karena akhlak dapat dikembangkan dominan di mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Kita lihat jawabannya apa, teman-teman. Oke, ya betul. Jawaban yang tepat adalah B. Artinya tidak setuju, mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak peserta didik untuk menjaga lingkungan. Kita lihat pembahasannya, karena pada hakikatnya itu semua pelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu muaranya pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi tidak hanya di pelajaran IPA.
Kemudian kita lihat ke kompetensi 2, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Soal yang pertama adalah Bu Haura akan memperdalam pengetahuan peserta didik tentang pengaruh faktor abiotik atau tak hidup terhadap suatu organisme. Bu Haura merancang aktivitas pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk menanam masing-masing 3 biji jagung ke dalam 2 pot yang berisi kapas. Berikut ini adalah perlakuan untuk setiap pot. Pot A, kapas basah ditambah disimpan di tempat terang. B, kapas basah ditambah disimpan di tempat gelap. Selanjutnya, Bu Haura meminta peserta didik untuk mengamati pertumbuhan biji jagung tersebut, kemudian mencatat data pertambahan tinggi tanaman jagung selama 10 hari. Berdasarkan rancangan aktivitas tersebut, tujuan pembelajaran manakah yang tepat? A. Setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat membuat satu grafik pertumbuhan tanaman jagung. B. Melalui pembuatan proyek, peserta didik dapat mengelompokkan 3 biji jagung dengan tepat. C. Setelah melakukan diskusi, guru dapat membimbing pembuatan satu tabel pengamatan pertumbuhan tanaman jagung. D. Peserta didik dapat membuat grafik hubungan cahaya dengan pertumbuhan tanaman jagung. E. Peserta didik dapat menentukan variabel percobaan yang mendukung pertumbuhan tanaman jagung. Kita lihat jawabannya apa kira-kira, Bapak Ibu. Nah, jawabannya betul yang A, teman-teman. Nah, ini kita cari. Ini kan stimulus soalnya panjang ya, teman-teman. Nah, strateginya langsung lihat ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kata kuncinya apa? Oh, tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajaran kita langsung ingat kaidah tujuan pembelajaran itu harus ada A, B, C, D. Ya, masih ingat ya? A itu audiens, adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Conditions adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik dan atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, kita lihat pilihan A itu ada kunci jawaban ya, artinya adalah memenuhi kaidah A, B, C, D. Praktikum itu adalah C, peserta didik A, membuat itu B, degree-nya 1 grafik ya. Nah, kita lihat kenapa pilihan B itu tidak tepat. Ini lengkap kaidahnya, tetapi metodenya atau C-nya itu tidak sesuai dengan rancangan dan perilakunya atau B peserta didik tidak logis karena semua pot berisi 3 biji dan hasil akhirnya bukan dikelompokkan tetapi diamati pertumbuhan biji jagung. Pilihan C tidak memenuhi kaidah ABCD, yaitu tidak ada A. Guru itu bukan A, seharusnya peserta didik. Ya. Selain itu, diskusi atau C tidak tepat karena pembelajaran dengan perlakuan atau praktikum, bukan diskusi. Pilihan D tidak memenuhi kaidah ABCD, yaitu tidak ada C dan D. Pilihan E tidak memenuhi kaidah ABCD, yaitu tidak ada C dan D. Selain itu, B-nya tidak logis karena pelakuan hanya satu variabel bebas, yaitu kondisi cahaya. Masih di kompetensi nomor 2, ya, soal yang selanjutnya. Pada suatu pembelajaran, seorang guru membimbing peserta didik dengan kegiatan sebagai berikut. Kupas tipis mungkin bagian luar dari bawang merah. Siapkan sampel preparat basah lapisan bawang dan tambahkan potasium iodin sebagai pewarna. Letakkan preparat epitel pipi di meja preparat. Amati spesimen melalui mikroskop dengan menggunakan 2 perbesaran terbesar. Berdasarkan aktivitas pembelajaran tersebut, manakah rumusan indikator yang dapat dikembangkan oleh guru tersebut pada tingkatan kognitif memahami atau C2 yang tepat? A. Mengelompokkan organel-organel sel pada bawang merah dan epitel pipi. B. Menyebutkan 2 perbesaran terbesar pada mikroskop. C. Mengkritisi gambar-gambar organel sel dari kelompok lain. D. Membuat satu sketsa bagian-bagian mikroskop, membedakan organel yang hanya terdapat di bawang merah atau epitel pipi. Kita lihat jawabannya apa, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya ini ada 2 ya, pilihan ganda kompleks. Itu A dan E. Nah, tadi kan stimulusnya panjang. Lihat pertanyaannya, gitu strateginya. Lihat pertanyaan dulu, cari kata kunci dari pertanyaan tersebut. Oh, yang diminta itu indikator. Indikatornya di tingkat kognitif C2 atau memahami. Nah, kita ingat lagi di tingkat kognitif itu berdasarkan Bloom taxonomy itu ada C1 sampai C6 ya, teman-teman harus ingat. C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, ini adalah contoh kata kerja operasionalnya.
ya. Nah, ini jawabannya berarti ada dua, yaitu A dan E, ya, karena A dan E mengelompokkan KKO-nya ya, atau kata kerja operasionalnya, dan membedakan itu termasuk C2 atau memahami. Nah, kita lihat pembahasannya. Pilihan A dan E itu kunci jawaban karena memakai kata kerja operasional yang tepat untuk tingkatan kognitif memahami. Kalau pilihan B menggunakan kata kerja operasional untuk tingkatan kognitif C1 atau mengingat. Pilihan C menggunakan kata kerja operasional untuk tingkatan kognitif C5 atau mengevaluasi. Pilihan D menggunakan kata kerja operasional untuk tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Masih di kompetensi 2, soal selanjutnya. Pak Irfan membimbing peserta didik melakukan praktikum mengamati organisme bersel satu yang ada di air. Pak Irfan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan tercantum tujuan kegiatan, yaitu mengamati, dan menggambar organisme bersel satu yang kemungkinan berada di kolam air atau sungai. Alat-alat dan bahan yang disiapkan Pak Irfan yaitu 1 mikroskop cahaya, 2 sampel air kolam dan sungai, 3 kertas saring, 4 kaca preparat atau gelas objek, 5 penetes atau dropper, 6 gelas penutup. Kemudian menginfokan prosedur kerjanya yaitu sebagai berikut. 1. Teteskan 1 tetes air kolam atau sungai ke gelas objek, tutup dengan gelas penutup. 2. Gunakan mikroskop untuk mengamati kemungkinan adanya organisme bersel satu dari dalam air. 3. Di kertas atau buku catatan, sketsa sebanyak mungkin organisme yang terlibat di mikroskop. Manakah rumusan indikator berikut yang tepat dan dapat mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila? A. Sikap indikatornya membuktikan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bahwa terdapat organisme bersel satu yang ada di air kolam dan sungai. B. Keterampilan membuat prosedur sebelum melakukan pengamatan organisme bersel satu di air kolam dan sungai dengan mikroskop cahaya. C. Keterampilan membangun toleransi dari hasil pengamatan yang berbeda-beda antar kelompok tentang organisme bersel satu. D. Sikap membuat sketsa organisme bersel satu yang ditemukan di air kolam dan sungai berdasarkan kreativitas masing-masing kelompok. Pengetahuan mengkritik kekeliruan kelompok lain ketika menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati organisme bersel satu di air kolam dan sungai. Nah, ini jawabannya apa, teman-teman? Ya, betul ya, A. Ini adalah yang sesuai ya. Sikap itu adalah indikator yang membuktikan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bahwa terdapat organisme bersel satu yang ada di air kolam dan sungai. Nah, ini pembahasannya. Kalau pilihan A tadi kuncinya ya, pilihan B itu kenapa salah? Karena aspek dan indikator itu sesuai, tetapi tidak mengembangkan profil pelajar Pancasila mandiri karena alat, bahan, dan prosedur kerja sudah diberikan oleh guru. Ya, pilihan C, aspek dan indikator tidak sesuai. Seharusnya aspek sikap meskipun sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Pilihan D, aspek dan indikator tidak sesuai. Seharusnya aspek keterampilan meskipun sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila kreatif. Pilihan E, aspek dan indikator tidak sesuai. Seharusnya aspek keterampilan meskipun sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Nah, sekarang kita menuju ke kompetensi 3 ya teman-teman, yaitu mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bu Hulia akan merencanakan pembelajaran untuk mengamati stomata pada tumbuhan. Stomata adalah lubang kecil yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas karbon dioksida dan uap air. Stomata dapat membuka dan menutup akibat beberapa rangsangan, yaitu kadar air, cahaya, dan suhu. Bu Hulia meminta peserta didik untuk membuat preparat basah sayatan daun bagian atas dan bagian bawah dari daun sosong kokan atau rhodescolor dan daun eceng gondok atau Echiornia crassipes dengan harapan peserta didik dapat membandingkan jumlah stomata yang teramati di bawah mikroskop. Apakah menurut rencana pembelajaran Bu Hulia sudah tepat? Nah, ini A. Tepat, karena stomata pada bagian permukaan atas daun sesongkokan atau radius akan lebih banyak dibandingkan dengan bagian permukaan bawah daunnya. Sementara pada daun eceng gondok atau Eichhornia crassipes memiliki jumlah stomata yang lebih banyak pada bagian permukaan bawah daun dibandingkan bagian atasnya. Tidak tepat, yang B tidak tepat ya, karena daun sesongkokan dan daun eceng gondok akan menampilkan pengamatan stomata yang lebih banyak di permukaan atas daunnya dibandingkan permukaan bawah daunnya. Yang C tepat, karena stomata pada bagian permukaan bawah daun sesongkokan akan lebih banyak dibandingkan dengan bagian permukaan atas daunnya.
Sementara pada daun eceng gondok memiliki jumlah stomata yang lebih banyak pada bagian permukaan atas daun dibandingkan bagian bawahnya. Tidak tepat karena baik daun sesongkokan maupun daun eceng gondok memiliki jumlah stomata yang lebih banyak di bagian bawah permukaan daunnya sehingga tidak dapat digunakan sebagai perbandingan. Yang E tidak tepat karena stomata tidak hanya dapat diamati di bagian daun sesongkokan atau radiscolor dan eceng gondok, tetapi juga di bagian batang tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, kita lihat jawabannya adalah C. Ya, betul. Nah, kita ingat lagi di sini. Jadi, kalau kata kuncinya itu tentang rencana pembelajaran kalau pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya meskipun kita tidak tahu, mungkin nih kita lupa lagi tentang konsep stomata, tapi di sini sudah diberikan clue ya, kata kunci. Itu adalah stomata dan lubang kecil yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini rangsangannya dapat berupa kadar air, cahaya, dan suhu. Nah, daun rediscola itu tanaman darat, sementara eceng gondok itu air. Nah, kita bayangkan tempat mereka hidup, gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Stomata pada bagian permukaan bawah daun sesongkokan atau radiscolor lebih banyak dibandingkan dengan bagian permukaan atas daunnya, karena tumbuhan radiscolor merupakan tumbuhan darat sehingga dapat mengurangi penguapan dari sinar matahari di bagian atas daun. Kalau eceng gondok memiliki jumlah stomata yang lebih banyak pada bagian permukaan atas daun. Hal ini dikarenakan pada bagian permukaan bawah daun bersentuhan langsung dengan air, sehingga kurang baik untuk terjadinya penguapan. Oleh karena itu, bagian permukaan bawah daun eceng gondok berfungsi untuk mengatur, menutup, dan membukanya stomata, serta mengendalikan pertukaran gas. Nah, selanjutnya, ini masih di kompetensi 3. Saat merancang pembelajaran tentang efek rumah kaca, seorang guru ingin menyederhanakan konsep gas-gas rumah kaca alami sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Saat ini, semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Media pembelajaran manakah yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Alat permainan edukatif, B. Bagan, C. Grafik, D. Foto, E. Sketsa. Kira-kira teman-teman, mana jawabannya? Ya, betul ya. Jadi B dan C, bagan dan grafik. Jadi ada dua ya. Kata kuncinya di sini adalah guru tersebut itu ingin menyederhanakan konsep-konsep. Kemudian selain itu jadi bisa dibuat dengan bagan ya. Nah, selain itu juga di sini ada data yang ditampilkan yaitu semakin tinggi polusi udara menyebabkan efek rumah kaca. Nah, ini bisa disajikan dalam grafik ya. Nanti hubungan antara grafik X dengan Y. Nah, ini penjelasannya, bagan atau chart itu seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti peserta didik, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tidak kehilangan daya tarik. Contohnya bagan alur siklus air. Kalau grafik sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Nah, selanjutnya adalah kompetensi 3 ya. Ini masih di kompetensi 3. Itu Pak Asep akan membelajarkan peserta didik untuk membuktikan bahwa sepanjang batang tumbuhan terdapat pembuluh-pembuluh angkut atau silem yang berukuran halus. Pembuluh angkut yang berukuran sedemikian halus ini berfungsi sebagai pipa kapiler sehingga air secara alami naik dari akar menuju daun melalui fenomena kapilaritas. Nah, kegiatan praktikum manakah yang tepat dilaksanakan oleh Pak Asep? A. Merendam tumbuhan pacar air selama 3 jam pada 2 gelas air mineral yang berisi air penuh atau gelas 1 dan air setengah gelas atau gelas 2. Kemudian diamati apakah daun menjadi tetap segar atau dalam keadaan layu dan diamati warna petulangan bagian bawah daun tumbuhan pacar air apakah sama atau berbeda dari kondisi sebelum perendaman. Yang B, merendam tumbuhan pacar air selama 3 jam pada 2 gelas air mineral yang sudah ditetesi pewarna makanan merah, gelas 1 dan biru, gelas 2, kemudian diamati apakah daun menjadi tetap segar atau dalam keadaan layu. Yang C, merendam tumbuhan pacar air selama 3 jam pada 2 gelas air mineral yang sudah ditetesi pewarna makanan merah atau gelas 1 dan biru atau gelas 2, kemudian diamati warna petulangan bagian bawah daun tumbuhan pacar air dan kondisi daun menjadi tetap segar atau dalam keadaan layu.
Rendam tumbuhan pacar air selama 3 jam pada 2 gelas air mineral yang berisi air penuh atau gelas 1 dan air setengah gelas atau gelas 2. Kemudian diamati apakah daun menjadi tetap segar atau dalam keadaan layu dan membuat preparat sayatan tipis batang yang kemudian diamati di bawah mikroskop. Merendam tumbuhan pacar air selama 3 jam pada 2 gelas air mineral yang sudah ditetesi pewarna makanan merah atau gelas 1 dan biru atau gelas 2, kemudian diamati warna pertulangan bagian bawah tumbuhan pacar air dan membuat preparat sayatan tipis batang yang kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, jawabannya kira-kira apa, teman-teman? Nah, betul, jawabannya E. Nah, kita lihat ya kata kuncinya. Yang diminta itu kegiatan praktikum. Nah, Pak Asep itu ada dua yang ingin dibimbingkan kepada peserta didik. Yang pertama membuktikan adanya silem. Kemudian yang kedua adanya fenomena kapilaritas. Ya, jadi konsep utama pembelajaran Pak Asep yaitu membuktikan silem pada batang dan fenomena kapilaritas. Sehingga jawaban yang tepat yaitu pilihan E. Membuktikan silem pada batang yaitu diamati warna pertulangan bagian bawah daun tumbuhan pacar air, fenomena kapilaritas, preparat sayatan tipis batang yang kemudian diamati di bawah mikroskop. Keduanya harus dilihat indikator perubahannya untuk pembuktian sehingga seharusnya air mineral ditetesi pewarna makanan. Sekarang kita mulai ke kompetensi 4 ya teman-teman. Kompetensi 4 itu yaitu mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan, dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Di sini ada pertanyaan. Pak Akbar mengarahkan peserta didik dengan pembelajaran penemuan tentang hipotesis pola makan seseorang akan berdampak pada peluang munculnya penyakit diabetes. Pak Ihsan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok heterogen sesuai gaya belajar peserta didik. Kemudian masing-masing kelompok melakukan wawancara pada petugas kesehatan di puskesmas dekat sekolah dan melakukan uji beberapa makanan di laboratorium sekolah untuk membuktikan kandungan gula atau glukosa. Pada langkah kerja manakah kegiatan tersebut sebaiknya Pak Akbar tuliskan di rancangan pembelajaran. Nah, ini kalau rancangan pembelajaran A, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, pemberian rangsangan atau stimulations, C, pengolahan data atau data processing, D, pengumpulan data atau data collections, dan E, pembuktian atau verification. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah jawabannya apa? Kita lihat. Nah, betul jawabannya D, delta ya. Kita lihat di pertanyaannya kata kuncinya langkah kerja. Nah, kalau langkah kerja, kita lihat ini di badan teksnya atau di stimulus ada penemuan. Berarti kita ingat langsung model pembelajaran. Kalau penemuan itu apa model pembelajarannya? Yaitu discovery learning, betul ya. Jadi rancangan pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery learning. Sintak model discovery learning yaitu satu, pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, empat pengolahan data, 5 pembuktian, dan 6 menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, ini kita mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan oleh guru itu ada di tahapan yang mana. Jadi ini ada di data collections atau pengumpulan data, yaitu di mana aktivitas peserta didik ini pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collections berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Masih di kompetensi 4, Bu Yati melaksanakan pembelajaran pencemaran lingkungan dengan memberikan permasalahan dari artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tentang banyaknya jumlah plastik yang mencemari sungai dan laut di Indonesia. Dengan permasalahan kontekstual tersebut, pada pertemuan kedua, Bu Yati meminta setiap kelompok peserta didik secara bergantian mempresentasikan solusi untuk menyelesaikan limbah plastik di sekitar domisili tempat tinggal. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan yang selanjutnya membuat rangkuman kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Pada tahap manakah kegiatan tersebut tepat dilaksanakan dalam pembelajaran Bu Yati? A. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. B. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. C. Orientasi peserta didik pada masalah. D. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. E. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, betul. Itu ada dua jawabannya. Ada A dan E.
Nah, kalau pada tahap manakah, kita langsung ingat, berarti ini akan dekat ke model pembelajaran. Nah, sementara di stimulus diberikan clue kata kunci permasalahan. Nah, berarti betul, ini adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, di sini ada dua kegiatan ya. Guru tersebut itu meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil, gitu ya, dan kemudian meminta kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan, kemudian membuat rangkuman. Nah, itu berarti ada kedua kegiatan. Jadi ini sintak model problem based learning PBL. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, yang B mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, C membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, D mengembangkan dan menyajikan hasil karya, E menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, aktivitas peserta didik pada kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya, dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Kemudian aktivitas peserta didik pada kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi, kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Nah, selanjutnya ini masih di kompetensi 4 ya. Bu Azahra merancang pembelajaran tentang penjernihan air kolam yang keruh. Pada pertemuan di kelas, aktivitas Bu Azahra yaitu memastikan setiap peserta didik dalam kelompok itu memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk model penjernihan air yang akan dihasilkan. Sementara setiap kelompok peserta didik berdiskusi dengan Bu Azahra tentang penyusunan rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan untuk model penjernihan air. Berdasarkan rancangan kegiatan pembelajaran tersebut, pada tahap pembelajaran manakah yang tepat untuk implementasi? A. Menyusun jadwal pembuatan, B. Mendesain perencanaan produk, C. Menguji hasil, D. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, E. Evaluasi pengalaman belajar. Yang mana teman-teman kira-kira jawabannya? Ya, betul yang B ya. Nah, tahap pembelajaran berarti ingat ke model ya. Kalau di stimulusnya proyek atau produk berarti ini project based learning. Nah, ini sintaksnya atau langkah kerjanya yaitu pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, kemudian evaluasi pengalaman belajar. Mendesain perencanaan produk, aktivitas guru yaitu guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Aktivitas peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita mulai ke kompetensi 5 ya, teman-teman. Mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Nah, kita lihat contoh soalnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran topik pencernaan manusia. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar peserta didik tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Selanjutnya, guru tersebut memilih untuk menerapkan model pembelajaran atau project-based learning. Langkah apa yang harus dilakukan guru tersebut agar pembelajarannya benar-benar mencerminkan model pembelajaran tersebut? A. Materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual. B. Proyek selesai dalam satu pertemuan. C. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah. Bahan, alat, media yang dibutuhkan bebas ditentukan oleh peserta didik untuk membeli dimanapun. E. Penilaian guru dilakukan dengan pretest dan post-test topik pencernaan manusia. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya ini ada dua. Ya, ini PG kompleks itu A dan C. Ya, kenapa A dan C? Nah, kita ingat lagi di project based learning ya. Jadi penerapan project based learning itu adalah topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya menarik. Kemudian peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja. Satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, diselesaikan bisa 3-4 pertemuan. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar.
Kemudian bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. Kalau yang F, penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Selanjutnya soal masih di kompetensi 5. Bu Azalia melaksanakan proses pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS di topik sistem pernapasan manusia. Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, peran guru tidak banyak menerangkan. Sebaliknya, guru banyak melakukan stimulasi pertanyaan untuk mendorong memunculkannya pikiran-pikiran orisinil peserta didik. Kegiatan manakah yang Bu Azalia implementasikan sesuai dengan proses pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. A. Meminta peserta didik untuk menyusun mind mapping tentang organ, fungsi, dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. B. Menginfokan bahwa sistem pernapasan manusia berhubungan di sistem pencernaan makanan manusia. C. Menyampaikan permasalahan sehari-hari, yaitu jika peserta didik sedang makan tetapi sambil berbicara, maka akan tersedak. Mendorong peserta didik untuk menyampaikan pengetahuan tentang bagaimana pengalaman mereka bernafas ketika berlari atau ketika berenang. Mengkritisi apa yang peserta didik sampaikan. Apakah jawaban atau pernyataan tentang sistem pernapasan manusia? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, betul. Ada dua ini jawabannya ya. Ini PG kompleks, ini A dan D. Pilihan B, C merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran HOTS ya. Jadi menginfokan langsung, kemudian langsung menyampaikan permasalahan, kemudian mengkritisi jawaban. Jadi diusahakan untuk mengkritisi juga adalah teman-temannya sendiri ya, peserta didiknya. Kemudian soal selanjutnya masih di kompetensi 5, Bu Rara merencanakan pembelajaran dengan model pembelajaran penemuan atau discovery learning untuk memahami konsep, arti, dan hubungan konsep fotosintesis melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Metode yang digunakan yaitu praktikum untuk membuktikan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Manakah kegiatan berikut yang termasuk aktivitas Bu Rara pada langkah kerja pengumpulan data atau data collections? A. Bu Rara membimbing peserta didik saat menghitung gelembung yang muncul dari tabung reaksi yang berisi tumbuhan yang disimpan di bawah terik matahari. B. Bu Rara membimbing peserta didik saat mengamati perubahan warna daun yang ditutup atau tidak karena tetesan gukul. C. Bu Rara membimbing peserta didik membuat grafik hubungan terik matahari dengan jumlah gelembung yang muncul dari tabung reaksi yang berisikan tumbuhan. D. Bu Rara membimbing peserta didik untuk menemukan contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari tentang prinsip implementasi fotosintesis. Bu Rara membimbing peserta didik membuat hipotesis pengaruh suhu perebusan daun oleh alkohol terhadap kadar glukosa. Jawabannya apa, teman-teman? Kira-kira? Ya, jawabannya ini ada dua, yaitu ada A dan B. Ya. Nah, pembahasannya ini kita ingat lagi tentang sintaks discovery learning. Ya. Pilihan A dan B ini kunci jawaban, termasuk langkah kerja pengumpulan data atau data collections. Kalau pilihan C itu termasuk langkah kerja pengolahan data atau data processing. Pilihan D termasuk langkah kerja pembuktian. Pilihan E termasuk langkah kerja pernyataan atau identifikasi masalah. Bukan suhu perebusan yang berpengaruh pada kadar glukosa, tetapi ditutup atau tidaknya bagian daun. Soal kompetensi 6, kita mulai ke kompetensi 6. Mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, kita lihat, ini contoh soalnya. Panusa merancangkan pretest dan posttest pada peserta didik yang telah belajar sistem ekspresi manusia untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS. Panusa menyusun soal-soal HOTS dengan merencanakan langkah-langkah pembuatan soal sebagai berikut. Menganalisis capaian pembelajaran atau CP atau kompetensi dasar yang memuat topik sistem ekspresi manusia yang dapat dibuat soal-soal HOTS. B. Nomor 2, mohon maaf, menyusun kisi-kisi soal topik sistem ekspresi manusia, yaitu dibagi menjadi organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. 3. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal pada masing-masing subtopik, yaitu masing-masing 5 soal untuk organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. Yang keempat, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban masing-masing 5 soal untuk organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, langkah apakah yang terlewat oleh Panusa untuk memastikan bahwa soal-soal yang dibuat merupakan soal-soal HOTS?
A. Membuat 4 pilihan jawaban dengan satu pilihan jawaban benar pada soal-soal organ ekskresi, proses ekskresi, dan gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang B. Membuat variasi soal, yaitu soal pilihan ganda untuk organ-organ ekskresi manusia, soal pilihan ganda kompleks untuk proses ekskresi manusia, dan soal menjodohkan untuk gangguan pada sistem ekskresi manusia. C. Membuat pilihan jawaban soal pada pilihan ganda menjadi homogen secara tipe maupun panjang kalimat pada soal-soal organ ekskresi, proses ekskresi, dan gangguan pada sistem ekskresi manusia. D. Memilih soal-soal yang dibuat berdasarkan level kognitif C1 sampai C6 dengan jumlah semua soal-soal tentang organ-organ ekskresi, proses ekskresi, dan gangguan pada sistem ekskresi manusia mengikuti kurva normal. E. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual tentang organ-organ ekskresi, proses ekskresi, dan gangguan pada sistem ekskresi manusia yang dimasukkan ke soal-soal yang akan dibuat. Jawabannya mana, teman-teman? Ya, jawabannya yang E, betul ya. Jadi ini adalah langkah-langkah penyusunan soal-soal hot. Satu, menganalisis capek atau KD yang dapat dibuat soal-soal hot. Dan kedua, menyusun kisi-kisi soal. Tiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Empat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Membuat pedoman perskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Nah, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan hendaknya menarik. Artinya, mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dan kehidupan sehari-hari. Menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. Sementara pilihan A, B, C, D adalah prinsip dasar pembuatan tes objek. Soal berikutnya, Pak Riko merencanakan evaluasi untuk mengidentifikasi pengetahuan peserta didik pada topik sistem pencernaan manusia. Setelah menganalisis capaian pembelajaran atau kompetensi dasar tersebut, Pak Riko melanjutkan untuk menyusun kisi-kisi soal-soal. Pak Riko masih bingung untuk membuat IPK atau indikator pencapaian kompetensi dengan indikator soal. Manakah yang akan kamu sarankan kepada Pak Riko untuk menempatkan informasi berikut pada kolom indikator soal di kisi-kisi soal yang akan disusun? A. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. B. Menganalisis proses yang terjadi pada salah satu organ pencernaan, yaitu mulut. C. Disajikan kasus peserta didik dapat menjelaskan masalah yang berkaitan dengan proses pencernaan pada lambung. D. Peserta didik dapat menentukan pengobatan efektif untuk gangguan pada kasus usus buntu manusia. Setelah melakukan uji makanan, peserta didik dapat membuat satu poster pola hidup makan seimbang. Jawabannya apa? Ya, betul C ya. Ini contohnya adalah IPK. Kalau IPK itu adalah BD ya, kaidah B dan D. Kalau indikator soal itu jenis stimulus ditambahkan BD ya. Seperti itu. Jadi kalau pilihan indikator soal itu memuat kata kerja operasional dan materi yang akan dicapai dan harus terukur. Indikator soal dapat dilengkapi dengan stimulus seperti gambar, peta, tabel, wacana, dan yang lainnya. Indikator yang dilengkapi stimulus akan memudahkan guru menyusun soal dan menyiapkan stimulusnya. Pilihan A ini merupakan KD ya, kompetensi dasar. Pilihan B ini IPK, tapi kata kerja operasional untuk C4 menganalisis masih umum, sebaiknya spesifik. Pilihan C kunci jawaban ya, terdapat kata kerja operasional yang terukur, yaitu menjelaskan atau C2 dan materi yang akan dicapai atau masalah yang berkaitan dengan proses pencernaan. Pilihan D ini IPK, indikator pencapaian kompetensi. Tidak ada jenis stimulus yang dimunculkan. Yang E ini tujuan pembelajaran yang memenuhi kaidah ABCD. Soal selanjutnya masih di kompetensi 6. Pak Abdul sebagai guru IPA akan berkolaborasi dengan Pak Ahyar sebagai guru seni tentang konsep pemanfaatan limbah organik dari kulit jagung. Pak Abdul meminta peserta didik untuk membuat produk hiasan pensil berupa boneka kulit jagung secara berkelompok. Pak Abdul menyiapkan instrumen penilaian sebagai berikut. Ini ada nomor, ada kriteria, kemudian ada tulisan atau angka 0 sampai 4. Kemudian skor maksimum 22. Berdasarkan instrumen tersebut, aspek apa yang kurang disiapkan oleh Pak Abdul? A. Rubrik penilaian membuat hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. B. Kriteria penilaian membuat hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. C. Skor minimum penilaian membuat hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. D. Penilaian uji kinerja membuat hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. Sikap kerjasama peserta didik dalam membuat hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. Jawabannya apa teman-teman kira-kira?
Ya, jawabannya adalah B. Aspek apa yang kurang? Kriteria. Jadi dalam tabel ini, kalau satu tabel utuh ini disebut dengan rubrik. Yang kurang itu adalah kriteria. Kriteria itu adalah bagaimana penjelasan dari kalau seorang guru akan menilai 0, 1, 2, 3, 4. Contohnya seperti ini. Kriteria penilaian membuat hiasan pensil berupa boneka kulit jagung misalnya bahan ya. Kalau 4 itu bisa jika tersedia 4 bahan. Kita berikan skor 3 jika hanya 3, 2 hanya 2 bahan, 1 hanya 1 dan 0 tidak sama sekali ya, tidak menyediakan bahan. Nah, kemudian selanjutnya di soal selanjutnya masih di kompetensi 6. Bu Sari merencanakan pembelajaran dengan meminta peserta didik mengumpulkan berbagai sumber tentang perubahan bentuk energi pada materi ekosistem dan dapat dilengkapi dengan proyek mandiri. Kemudian, Bu Sari membimbing peserta didik membuat laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang 5 perubahan bentuk energi. Ketika Bu Sari meminta peserta didik untuk membuat suatu produk atau proyek, maka dalam proses tersebut ada kreativitas di dalamnya. Ada proses transfer knowledge atau TK dan ada proses penyelesaian masalah. Jadi, proses penilaian keterampilan bisa mencakup aspek transfer knowledge atau TK, critical thinking, dan creativity, serta problem solving atau PS. Aspek manakah yang dapat Bu Sari pilih untuk penilaian keterampilan yang termasuk critical thinking dan creativity atau sisi? Jadi, teman-teman ya ingat kembali bahwa pembelajaran HOTS atau berpikir tingkat tinggi itu ada 3. Memenuhi yang pertama adalah TK atau transfer knowledge, critical thinking, dan kreativitas sisi, dan problem solving atau PS. Nah, kita lihat yang termasuk sisi A. Berbagai perubahan bentuk energi. B. Kemampuan melakukan pengamatan, penelusuran informasi, dan menganalisis berbagai perubahan bentuk energi. C. Membuat laporan hasil pengamatan. D. Kemampuan menyusun laporan. E. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya apa, teman-teman kira-kira? Ya, ada 2 jawabannya. Ini PJ kompleks itu adalah B dan D. Ya, kalau pilihan A dan C ini transfer knowledge, kalau pilihan B dan D itu kunci jawaban, pilihan A itu problem solving. Selanjutnya soal kita mulai ke kompetensi 7, yaitu mampu melakukan refleksi yang secara komprehensif konten pedagogi teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Pada akhir pembelajaran praktikum, pengaruh aktivitas terhadap frekuensi pernapasan, Pak Budi meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar peserta didik tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Manakah instrumen yang dapat dipilih oleh Pak Budi untuk merekam hasil belajar tersebut? A itu jawaban bebas atau completion test, yang B daftar cek atau checklist, yang C benar salah atau true or false, D pilihan ganda atau multiple choice, yang E menjodohkan atau matching. Kira-kira yang mana teman-teman? Kira-kira apa jawabannya? Ya, betul ya, B, daftar checklist. Karena kata kuncinya ini yang ditanyakan instrumen. Kemudian guru itu ingin peserta didik mendemonstrasikan kembali. Jadi seperti uji kinerja ya, karena untuk mengaplikasikan kemampuan keterampilan. Jadi ini berkaitan dengan penilaian kinerja atau performance assessment. Yang biasanya ini dilakukan dengan daftar cek atau checklist, kemudian catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Dari penilaian kerja itu disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik, kemudian ya kemampuan peserta didik. Pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja itu adalah daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Soal selanjutnya masih di kompetensi 7 ya. Pak Ali ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok tentang pengawet makanan. Pak Ali membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh peserta didik untuk menilai teman kelompoknya. Termasuk jenis penilaian otentik manakah yang dapat dipilih oleh Pak Ali? A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, penilaian portofolio, pertanyaan terbuka, atau penilaian diri. Jawabannya apa? Betul ya teman-teman, A. Kata kuncinya itu adalah penilaian otentik ya, kata kuncinya penilaian otentik. Di sini untuk menilai perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok.
Kemudian dan di sini dimintakan diisikan peserta didik untuk menilai orang lain. Nah, itu bukan penilaian diri, itu peer assessment atau penilaian teman sejawat. Jadi yang tepat jawabannya adalah A atau penilaian kinerja. Ya, tadi sudah ada penjelasannya. Kemudian soal yang masih di kompetensi 7. Pak Ajhari meminta peserta didik secara berkelompok untuk membuat karya produk berupa model pertanian hidroponik dengan memanfaatkan prinsip pertumbuhan dan perkembangan tanaman sayuran. Pak Ajhari memberikan penugasan kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tersebut dan dilakukan secara berkelompok. Jenis penilaian otentik manakah yang tepat disiapkan oleh Pak Ajhari? Penilaian kinerja, penilaian portofolio, penilaian proyek, penilaian jurnal, atau penilaian diri? Jawabannya apa teman-teman kira-kira? Ya, jawabannya adalah C, atau penilaian proyek. Kata kuncinya apa? Yang di pertanyaan ditanyakan tentang penilaian otentik. Kemudian di stimulus itu ada menghasilkan karya. Berarti kalau karya itu berhubungan dengan proyek ya. Ada produk berupa model pertanian hidroponik. Nah, berarti itu proyek. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Nah, terakhir teman-teman, ya, kompetensi 8. Kompetensi 8 itu adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Contohnya seperti ini. Pak Tulus melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai bentuk refleksi pembelajaran. Yang dilaksanakannya, Pak Tulus menggunakan media ajar berupa permainan ular tangga untuk memperbaiki motivasi belajar peserta didik yang masih rendah saat pembelajaran persilangan tumbuhan. Penelitian dilaksanakan pada 3 siklus dengan tetap memakai permainan ular tangga, tetapi topiknya berbeda sesuai per pertemuan. Selanjutnya, Pak Tulus akan membuat laporan PTK dan masih bingung aspek apa yang harus dilengkapi di bab 3 pelaksanaan penelitian. Aspek apa saja yang kamu sarankan untuk membantu Pak Tulus? A. Identifikasi masalah motivasi belajar peserta didik yang rendah. B. Karakteristik, fungsi, dan manfaat permainan ular tangga dalam pembelajaran. C. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah motivasi belajar peserta didik yang rendah. D. Rencana pembelajaran dan model permainan ular tangga yang akan diimplementasikan di setiap siklus. E. Teknik analisis data angket motivasi peserta didik dari pra-siklus. Itu mohon maaf ya, typo, harusnya pra-siklus, sebelum siklus. Siklus 1, siklus 2, atau siklus 3. Jawabannya apa? Nah, ya betul, ada 2 ya. D dan E. Kalau pilihan A, C ini bab 1 pendahuluan. Pilihan D, E ini kunci jawabannya. Kalau pilihan B ini bab 2 atau kajian pustaka. Masih di kompetensi 8, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pelaksanaan PTK dalam pembelajaran IPA. Manakah prinsip yang tepat? A. Tindakan dalam proses penelitian dapat dilakukan oleh dosen kolaborator, sementara proses pengamatannya tetap harus oleh guru IPA yang mengajar kelas tersebut. B. Terdapat melakukan penelitian yang sudah direncanakan dari awal pembelajaran untuk mengetahui efektivitas dalam pembelajaran IPA. C. Rumusan masalah didapat dari investigasi guru IPA dengan menggunakan instrumen yang diberikan pada peserta didik kelasnya. D. Terdapat uji statistik yang membuktikan pelakuan tindakan menunjukkan perbedaan sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test pelakuan pembelajaran IPA. E. Penyelesaian masalah dengan melihat kenaikan nilai peserta didik di setiap siklus pembelajaran yang diberikan. Jawabannya adalah C dan E. Betul, ini PG kompleks ya. Ini prinsip yang tepat. Pilihan A, B, D itu prinsip penelitian eksperimen. Kalau pilihan C, E itu kunci jawabannya. Soal yang terakhir, teman-teman, Bu Dewi telah melaksanakan penelitian tindakan kelas PTK dengan berkolaborasi dengan guru IPA lain yang tergabung di MGMP. Kegiatan lanjutan apakah yang kamu sarankan pada Bu Dewi agar dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional? A. Membuat laporan PTK dan melakukan diseminasi di sekolah Bu Dewi. B. Membuat laporan PTK dan melakukan diseminasi di forum MGMP IPA di kotanya. C. Membuat artikel dari hasil PTK dan melakukan diseminasi di seminar nasional. D. Membuat artikel dari hasil PTK dan melakukan diseminasi di jurnal nasional. E. Membuat laporan PTK dan membuat artikel dari hasil PTK. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya yang paling tepat itu adalah D, untuk mengembangkan profesional, ya, profesionalisme berkelanjutan. Pilihan A, B, C, dan E, kebermanfaatan PTK hanya terbatas dan skala kecil. Kalau pilihan D, kebermanfaatan hasil PTK dapat diakses oleh satu negara atau negara.
Ya. Itu teman-teman soal tryout sebanyak 25 soal yang dijabarkan atau diinterpretasikan dari 8 kompetensi lulusan PPG Pajabar. Teman-teman semoga selalu sehat, semangat, dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti bismillah ya semuanya lulus PPG Prajabatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.